Ya, saatnya untuk Ask Andira lagi. Dan kali ini gue buka pertanyaan question and answer Q&A seputar lebih spesifik dikit ya hari ini ya, soal yang namanya pekerjaan gue, yaitu salah satunya adalah di bidang radio dan siaran. Sok atuh tanya. Oke, kita buka Ask Andira hari ini. Kita lihat Twitter yang masuk. Winnie, coba cek. Ya Om. Ada tweet dari siapa aja? Hai. Pertanyaan Om. Siap. Hafiz Hutasud. Om suka main game konsol nggak? Jawab 5 game all time favorite. Salam buat Ayla. Vlog terakhir dia joget-joget lucu banget. Kapan aku joget-joget di filming Om? Hafiz, oke, game konsol. Konsol ya, nggak pakai T. Kalau konsol pakai T jadinya tonsol. 5 game favorit all time. Gua suka banget yang namanya Metal Gear Solid. Gue hitungnya di satu aja ya. Semua dari segala seri 2, 3, 4 sampai yang terakhir 5. Metal Gear Solid. Terus kemudian gue suka game Tomb Raider, jadiin satu semua juga. Tomb Raider terutama yang terakhir, dua terakhir gue suka banget. Kemudian ada game Mario Bros. Hai, itu aku juga suka. Counter Strike dulu suka. Terus sama game seperti Splinter Cell, yang spionase gitu. Kalau di komputer SWAT gue suka dulu. Tom Clancy gue suka deh. Splinter Cell sama Hitman. Nah, kayak gitu-gitu gue suka. Coba cari yang lebih spesifik gitu. Tadi kan ngelemparnya soal pertanyaan soal ini, Ask Andira soal siaran dan penyiaran radio. Oh, yang lebih spesifik ya Om. Lebih spesifik soal radio. Sebentar ya. Novi Putra Om. Gaplek. Apa ini? Gaplek apalah? Gaplek on. Musisi atau aktor siapa yang rasanya bikin ilfil pas di interview? Waduh. Jawab Om. Jujur katanya. Gua selalu menikmati sebenarnya ya. Mungkin jawaban diplomatis ini. Gue selalu menikmati interview yang ada, mau itu band yang gue kenal atau band baru segala macem. Cuman yang ada yang bikin ilfil tuh, ilfilnya adalah cuman dikasih waktu sedikit untuk interview lebih jauh. Dulu gue pernah interview Ariel Noah. Di situ ilfil karena gue ada beberapa pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan. Nah, ilfilnya apa cuma seperti itu. Fatboy Slim, gue pernah interview Fatboy Slim. Ilfilnya karena apa? Karena dia adalah jagoan gue waktu masa gue nge-DJ dulu, bawain breakbeat dan big beat gitu ya, waktu tahun 2000-an awal, 98-99. Terus akhirnya gue bisa ketemu langsung sendiri Fatboy Slim, interview depan-depanan. Yang bikin ilfil adalah ketika gue ketemu langsung depan on air, gue nggak bisa perform dengan baik. Gue kan ternyata gue segitu apa ya, star crushnya sama dia di depan. Gue ada Fatboy Slim, gue di sini, gue boleh nanya apa aja sama dia. Giliran dapet kesempatan itu malah jelek interviewnya. Oh, interview Cherry Bell gue ilfil. Ilfilnya karena apa? Karena sekali masuk 9 orang. Jadi agak susah untuk konsentrasi ya. Curang lo kayak gitu jawabnya. Diplomatis. Berikutnya ya. Ya. @Rifan _1997. Suka duka siaran GMHR sama Bang Gofar. Desember 2012, kucuk datanglah anak gembel satu ya, tatoan, pakai baju hitam, kurus, kusem gitu. Ini anak mane, lagi anak gang mane, lagi masuk. Ternyata nggak lama kemudian setelah siaran nggak nyampe 3 minggu, gue langsung klop karena positioningnya pas kali ya. Satu anak komplek, satu anak gang. Yang satu Betawi berat, yang satu anak kota. Udah gitu yang satu udah berkeluarga, yang satu masih liar. Yang satu putih, yang satu hitam, yang satu gendut,
satunya kurus. Tadinya Gofar kurus, sekarang sih ya sama aja. Suka dukanya banyak. Jadi selama Drive and Jive satu tahun 2 tahun tuh itu what a thrill. Itu journey yang gila-gilaan ya. Banyak klub, banyak kreativitas yang muncul. Kalau dukanya adalah ketika di penghujung tahun berapa tuh, 2014 ya kalau nggak salah ya, di penghujung 2014 nggak tahu kan, katanya sih gara-gara survei akhirnya pasangan dari Gofar Denji itu harus dipisah. Gofar sama Rio Wicak Norris, gue sendiri megang namanya program alternatif jam 1.4. Di situ duka karena apa ya, decisionnya begitu cepat, jadi gue agak kaget, kayaknya nggak ada apa-apa gitu, tahu-tahu lah harus dipisah, harus dicerai selama 3 bulan. Abis itu dikembalikan satu lagi di GMHR di pagi jam 6 sampai jam 10 dengan pasangan yang sama setelah 3 bulan kemudian. Simpelnya adalah selama gua siaran sama si Ed Pergi Jauh, si Gofar ini, gua tidak merasa siaran itu sebagai bekerja. Pertanyaan berikut yang ada berhubungannya sama Gofar. Ed Sesa Opas. Aduh, Sesa Opas. Kalau pas siaran partnernya udah terlanjur jatuh ke jurang, cara nyelamatinnya gimana biar nggak jatuh lebih dalam, Om? Jurang. Oke, jadi sedikit klarifikasi yang Sesa Opas maksud dengan jurang di sini adalah ketika salah satu pasangan penyiar AB yang A udah nyemplung itu dalam artian ngomong jorok atau sesuatu yang konotasi udah jelek atau bahkan kelepasan ngomong kotor. Biasanya kalau masih nyerempet-nyerempet, si B ini masih bisa beresin. Kayak misalnya dengerin aja deh Hard Rock gitu, kayak MHR kalau pagi pasti suka nyerempet-nyerempet. Nah ketika A ngomong apa, yang B udah bisa beresin. Tapi ketika ya salah satunya udah kebablasan ngomong itu udah nggak ada obatnya sih. Berdoa aja ya, nggak dipanggil KPI. Kaliels, jika TV punya Panasonic Award, radio punya ajang serupa nggak sih? Namanya apa? Ada apa enggak ya? Kalau iklan gue tahu ada ininya, ada awardnya, Citra Pariwara ya kalau nggak salah ya. Tapi kalau untuk penyiar segala macam, penyiar terbaik bla 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 bla, ada nggak ya? Fabi Riendi, tips kalau mau apply jadi announcer gimana, Mas? Tumben dipanggil Mas, biasanya juga Om. Fabi. Wah, ini pertanyaan yang bagus Pak RT, bagus. Pertanyaan tips untuk menjadi penyiar. Yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi dalam penyampaian, artikulasi dalam berkomunikasi. Tadi enggak? Artikulasi dalam komunikasi dalam artian ketika lo ingin sesuatu yang disampaikan itu jelas, poinnya jelas, isinya jelas, sangkut pautnya jelas, dan message diterima baik sama yang mendengarkan. Yang kedua adalah tahu apa yang dia mau dan nggak malu sama apa yang dia nggak tahu. Tahu apa yang dia mau adalah orang ini, penyiar ini, calon penyiar ini tahu passionnya apa, tahu apa nilai tambah di dirinya gitu. Misalnya gue secara nggak langsung setiap hari gue ngomong kalau gue adalah family man. Secara nggak langsung gue ngomong mengkomunikasikan bahwa gue adalah orang Jakarta. Secara nggak langsung gue tahu soal entrepreneurship, gue tahu soal sepeda, gue tahu soal musik yang gue suka, dan gue pun juga tahu musik yang gue nggak suka, dan gue tahu kenapa. I'm not pretending to be someone else, itu penting. Dan nggak malu sama apa dia nggak tahu. Penyiar zaman sekarang itu bukan seperti penyiar zaman dulu, dimana penyiar zaman dulu itu dituntut untuk menjadi dewa, dilulukan, maha tahu, semacam Tuhan gitu ya. Kayak wah, jadi di sini pendengar, si penyiar tuh di situ, wah sosok yang jauh sekali tidak dapat disentuh gitu. Jadi dia maha tahu segala macam. Kalau sekarang kebalikan, menurut gue ya, yang gue pahami adalah ketika lo tahu apa yang nggak tahu dan nggak malu kasih tahu di on air bahwa lo tidak paham soal topik tersebut, maka
penyiar ini qualified sebagai orang biasa juga dan semakin dekat gitu. Yang ketiga adalah penyiar yang baik tahu bagaimana cara memainkan theater of mind. Theater of mind adalah apa yang pendengar tangkap itu memainkan dengan apa ya? Yang ketiga adalah theater of mind. Belajar soal theater of mind itu penting. Theater of mind itu bisa dibilang kayak apa ya? Persepsi. Jadi ketika orang mendengarkan lo siaran, dia akan membayangkan sesuatu yang dideskripsikan sama si penyiar ini. 3 tadi itu, yang pertama adalah artikulasi dalam berkomunikasi, jelas artikulasinya dan komunikasinya sampai informasi yang disampaikan sampai apa yang lo mau ngomongin, apapun itu sampai ke pendengar. Yang kedua adalah tahu apa yang dia mau dan nggak malu sama apa yang dia nggak tahu. Yang ketiga adalah theater of mind. 3 ini aja. Yang ini semua kalau udah bisa, itu lo udah bisa menjadi diri sendiri. Dan ketika lo ngelamar jadi penyiar dan bisa jadi diri lo sendiri, yang namanya kualitas suara cempreng kayak begini. Terus tadi ada yang nanya soal apa namanya cadel, semua lewat karena karakter yang lo punya itu jauh lebih baik daripada kualitas suara yang punya. Tapi kalau punya dua-duanya, karakter dan kualitas suara, lebih mantap. Dan nih, udah. Thank you udah ikutan Ask Andira. Kita ketemu lagi di minggu depan. Ada Oci Bulet. Pasti orangnya kurus nih Om. Oci Bulet. Kenapa suka dipanggil El Manik sama Om Gofar? Lo decide. Kenapa gue dipanggil El Manik mulu sama Gofar? Lo boleh decide. Mirip apa enggak? Kalau gue bilang sih enggak.